Menutup minggu ini, 10 berita paling banyak dicari dan paling ramai diperbincangkan selama 7 hari terakhir. Kita mulai. Kementerian Agama menggelar sidang isbat dan secara mufakat menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha resmi jatuh pada Rabu 27 Mei tahun 2026. Keputusan ini selaras dengan maklumat PP Muhammadiyah, memberikan kepastian serentak bagi seluruh umat muslim di Indonesia dalam mempersiapkan ibadah kurban tahun ini. Menyusul hasil sidang isbat, pemerintah melalui SKB 3 Menteri menetapkan hari Rabu 27 Mei sebagai libur nasional Idul Adha dan Kamis 28 Mei tahun 2026 sebagai cuti bersama. Pengumuman ini langsung diburu masyarakat untuk merencanakan mudik, sekaligus memastikan bahwa hari Jumat 29 Mei tetap menjadi hari kerja normal. Rilis data kependudukan bersih DKB terbaru mencatat jumlah penduduk Indonesia kini resmi menyentuh angka 289,7 juta jiwa. Fenomena ini menarik perhatian publik karena kelompok generasi Z tercatat menjadi yang paling mendominasi dengan jumlah lebih dari 75 juta jiwa, memicu diskusi besar terkait bonus demografi. Langkah pemerintah mengebut aturan teknis ekspor satu pintu sebelum tenggat waktu. 1. Juni tahun 2026 mendapat perhatian serius dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan S&P Kebijakan. Sentralisasi devisa hasil ekspor sumber daya alam ini disorot karena dinilai berisiko memicu distorsi pada pasar reguler. Imbas dari pengetatan regulasi tata kelola ekspor komoditas langsung memukul pergerakan saham emiten batubara di bursa. Dampak paling signifikan dirasakan oleh Taipan Low Tak Quang, di mana kekayaan bersih pemilik PT Bayan Resources Tbk ini dilaporkan terpangkas hingga 7% atau setara belasan triliun rupiah dalam sekejap. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada Rabu 20 Mei tahun 2026 menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari oleh masyarakat di internet. Netizen berbandong-bandong memburu tautan tweetan resmi, contoh pidato, dan materi visual bertema persatuan bangsa untuk merayakan momentum kebangkitan digital tanah air. Platform TikTok Indonesia sedang dilanda gelombang tren 2016 nostalgia yang berfokus pada musik, filter foto, dan kultur internet tepat 1 dekade lalu. Netizen rame-rame membagikan konten kenangan karena menilai interaksi media sosial di era tersebut jauh lebih organik, santai, dan minim drama dibanding era modern. Grafik pencarian komoditas investasi menunjukkan lonjakan tajam. Setelah harga emas batangan Antam dan Pegadaian dilaporkan merosot cukup dalam, penurunan harga yang signifikan ini langsung dimanfaatkan oleh para investor retail untuk melakukan aksi beli massal di harga rendah buy di dip. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan lebat yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah strategis Indonesia. Informasi navigasi cuaca ini dipantau ketat oleh masyarakat demi menghindari titik rawan banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Mendekati puncak ibadah haji di Tanah Suci, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH resmi membentuk tim khusus yang didelegasikan di kawasan Mina. Pembentukan tim sus ini bertujuan untuk memperketat pengawalan medis, logistik, dan akomodasi bagi jemaah haji asal Indonesia yang sudah lanjut usia serta membutuhkan penanganan kursi roda.